kekhawatiran kita kepada beliau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin bercerita tentang seorang ibu yang namanya Ibu Siti. Nama keduanya Mafirah, Siti Mafirah. Saudara, dia seorang ibu yang setengah baya, yang hidup dalam kecemasan dan kesetresan. Ini bukan fiktif, karena dia diuber-uber sama pinjol debt collector, saudara, debt collector. Stres lah, bukan cuma dia, satu keluarga, saudara, gak berdaya, diteror, dikatain mau dibunuh. Waduh, saudara, siapa yang mau bantu dia? Tidak ada. Apakah dia tidak punya saudara yang bisa bantu? Ada, tapi yang bisa bantu tidak mau bantu. Dia punya tetangga-tetangga, saudara, yang setia sama dia, yang seperti saudara, mau bantu tapi sama-sama tidak mampu. Susah bukan? Akhirnya di tengah-tengah kesetresan dan kecemasan yang tinggi, dia dengar ada seorang yang biasa mau menolong orang susah, dan dia mampu. Asal dia bertemu dengan orang itu, cukuplah. Tapi di mana ketemunya orang itu? Satu kali, saudara, dia dengar orang itu akan datang ke daerahnya. Wah, udah dari pagi dia berduyun-duyun dengan orang-orang di sana. Tekad dia, saya harus ketemu dengan orang itu. Saya harus minta tolong dia. Saudara, tepatlah pada waktunya orang itu muncul. Saudara-saudara, orang banyak berkerumun ingin mencapai orang itu. Tapi pas pampres yang ada di sampingnya menjaga dengan ketat. Lalu ketika orang itu turun, ibu tua ini nekat. Karena tahu dialah yang cuma satu-satu yang bisa menolong. Dia terobos pampres dan dia menjerit, "Pak Jokowi, tolong saya, hidup saya susah, Pak." Pak Jokowi lihat begitu, pas pampres menahan. Pak Jokowi bilang, "Lepaskan dia." Dia datang, "Ibu punya masalah apa?" "Saya terbelit hutang, Pak. Saya nggak mampu, saya orang miskin, tolong saya, Pak." "Berapa utang ibu?" 3 juta rupiah, Pak. Saya diuber-uber debt collector. Dia bilang sama pas pampres, "Tolong bereskan utang ibu ini." Beres, saudara. Apa artinya 3 juta buat seorang presiden RI? 1000 kali orang 3 juta berutang dia bisa bayar. Tapi Pak Jokowi punya keterbatasan. Kalaupun hatinya ingin menolong, dia tidak mampu menolong seluruh rakyat yang 270 juta ini. Gak ada waktunya. Tapi tahukah engkau, Bapa penciptamu, penebusmu melalui anaknya, mempunyai kuasa yang tak tertandingi. Bukan cuma masa hidupnya, dia tidak pernah berakhir. Dia kekal selama-lamanya. Seluruh dunia ini dikendalikan oleh dia, termasuk masa depanmu. Saudara-saudara, ketika dia mengirimkan anak tunggalnya untuk menebus dosa manusia, agar manusia punya pengharapan diterima Allah di dalam kekekalan. Yesus namanya. Ketika Yesus bertemu dengan orang banyak, dia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Saudara, inilah maksud kedatangan Yesus ke dalam dunia. Bukan cuma menebus, tapi memberikan damai sejahtera. Ayo, jangan pikul lagi kecemasan kita. Datang pada dia dan berkata, "Tuhan, aku letih, aku lelah, aku punya beban berat, beri aku kelegaan." Tapi saudara harus percaya kepada dia. Taruh beban backpackmu itu, kekhawatiran kecemasanmu di kaki dia. Jangan angkat lagi. Biarkan Yesus yang memikulnya. Maka damai sejahtera Allah akan kau nikmati. Keringat dinginmu akan berhenti. Tidurmu akan nyenyak, relasimu dengan anggota keluargamu, teman gereja menjadi pulih dan baik. Disitulah Tuhan akan memakai engkau menjadi berkat yang lebih besar lagi. Percayalah kepada Dia.